Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Epifani yang menjadi puncak atau semacam pamungkas dari masa Natal. Kata Epifani sebenarnya adalah kata dari bahasa Yunani yang kurang lebih artinya menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Makanya dalam terjemahan liturgi bahasa Indonesia, hari raya ini sering juga disebut sebagai hari raya Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya, menampakkan diri. Namun yang sering menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan pesta ini atau hari raya ini dirayakan sekarang? Bukankah Tuhan Yesus itu menampakkan diri tidak hanya kepada para Majus? Waktu Yesus lahir, Yesus menampakkan diri kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf tentunya. Ini orang-orang pertama yang melihat Yesus. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada para gembala. Tetapi kenapa pesta penampakan Yesus itu dirayakan saat para Majus datang dan menemui bayi Yesus? Kenapa nggak lebih awal? Karena ada sesuatu hal yang sangat menarik tentang siapa orang Majus ini. Siapa yang tahu orang Majus ini namanya siapa? Suster tahu ya? Yang lain mungkin tahu, dapat pisang nanti kalau tahu ya. Ya, namanya nggak ada di kitab suci, tapi menurut tradisi namanya adalah Baltasar, Melkior, dan satu lagi siapa? Adrian, bukan ya? Namanya Gaspar ya. Baltasar, Gaspar, dan Melkior. Tapi sekali lagi ini tidak ada di kitab suci, tetapi ada di tradisi. Dan bahkan kitab suci juga tidak menunjukkan, atau Injil tidak menunjukkan bahwa mereka ada 3 orang.
hanya dikatakan orang-orang Majus. Lalu kenapa kok ada 3, Romo? Ya karena ini berdasarkan jumlah persembahan yang mereka bawa. Ada 3, ya, ada emas, ada dupa atau kemenyan, dan yang terakhir ada mur. Ya, mur di sini bukan mur baut ya. Di sini mur itu rempah-rempah. Dan ini menjadi simbol identitas Yesus menurut Bapak Gereja Irenaeus. Emas itu karena Yesus adalah raja, ya. Dupa atau kemenyan karena Yesus adalah sang imam agung, dan mur ya atau rempah-rempah ini apa artinya? Karena ini adalah simbol dari kematian Yesus. Nanti kalau kita lihat saat Yesus wafat, salah satu rempah-rempah yang digunakan untuk mengurapi jenazah Yesus adalah mur, ya. Identitas Yesus. Ya. Siapa sih orang Majus ini? Ya, orang Majus kita juga tidak tahu dengan pasti ya. Menurut penelitian, orang Majus ini ya dari timur, mungkin dari Persia atau dari Iran sekarang, ini orang-orang bijaksana, ya, orang-orang terpelajar. Dan mereka terpelajar bijaksana ya karena rajin belajar. Tetapi ilmu pengetahuan pada zaman itu berbeda dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ilmu pengetahuan zaman dahulu itu masih berbaur dengan ilmu-ilmu mistis, dengan takhayul, sehingga campur aduk. Dan kata Majus ini kemudian menjadi akar kata dalam bahasa Inggris magic, ya, sihir. Jadi kata magic itu dari kata Majus, karena memang pada zaman dahulu ya ilmu belum seperti sekarang, masih bercampur aduk dengan takhayul dan juga nuansa-nuansa mistis. Ya, dan mereka juga tidak dikatakan sebagai raja, namun tradisi mengatakan mereka ini adalah raja. Ya, jadi banyak unsur elemen yang sebenarnya tidak ada di kitab suci, namun dari tradisi gereja. Karena tradisi gereja sangat kaya. Ya, kalau kita coba kembali, ya, kenapa pertanyaannya belum terjawab ya? Kenapa kok baru sekarang dirayakan penampakan Tuhan Yesusnya? Kenapa saat bertemu dengan 3 orang Majus ini disebut sebagai pesta atau raya Epifani? Ya karena identitas dari orang-orang Majus ini yang bukan orang Yahudi. Kalau kita kembali ke Injil Matius, ini kan Injilnya dari Matius bab 2 ya. Kalau kita kembali 1 bab ya ke Injil Matius di awal, Injil Matius awal itu dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Dan silsilah Tuhan Yesus ini menurut Injil Matius dimulai dari Abraham. Sangat familiar ya, Abraham, kemudian 14 keturunan kemudian Raja Daud ya. Kemudian 14 keturunan kemudian pembuangan, 14 keturunan kemudian Yusuf, bapak asuh Yesus. Dan kalau kita perhatikan siapa mereka ini? Abraham, bapak bangsa Israel. Daud, raja bangsa Israel. Pembuangan, siapa yang dibuang? Ya bangsa Israel. Dan Yusuf siapa? Ya dia orang Israel bersama Maria. Jadi kita lihat silsilah ini menunjukkan Yesus itu orang Israel. Dan dia adalah Mesias, penyelamat bangsa Israel. Namun Matius menunjukkan kepada kita ceritanya gak berhenti di situ. Kisah kelahiran Yesus ditutup dengan para Majus yang hadir, menunjukkan bahwa Yesus walaupun benar dia dari keturunan panjang bangsa Israel, dia tidak hanya menjadi Mesias bangsa Israel, tetapi juga menjadi penyelamat seluruh bangsa, menjadi penyelamat kita semua yang diwakili oleh orang-orang Majus ini. Oleh karena itu kenapa penampakan Yesus itu dirayakan sekarang dan bacaan Injilnya tentang orang-orang Majus. Karena Yesus tidak hanya menampakkan diri sebagai raja dan penyelamat bangsa Israel saja,
tapi untuk kita semua. Nah, itu jawabannya ya, kenapa ini disebut sebagai Epifani atau hari raya penampakan Tuhan Yesus. Dan kita semua di sini adalah orang Majus. Dalam artian pertama, ya kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Siapa di sini yang punya darah Yahudi? Wah, nggak ada saya rasa ya. Ya darah Jawa, darah Sunda, darah Flores, darah Cina, tapi rasanya nggak ada deh keturunan Yahudi. Jadi kita ya seperti orang-orang Majus yang bukan orang Israel. Dan di sisi lain lebih dalam lagi, kita juga seperti orang Majus yang mencari Tuhan, yang mencoba mencari makna dalam hidup kita, yang mencari kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, kita lebih beruntung dari orang-orang Majus ini. Kenapa? Karena orang Majus ini harus cari Tuhan Yesusnya. Sedangkan kita sudah punya Tuhan Yesus. Jadi semacam kalau orang Majus cari Tuhan Yesus naik unta ya. Menurut tradisinya naik unta. Tapi kalau kita, karena sudah ada Tuhan Yesus, sudah pasti jalannya seperti naik Ferrari. Wah, cepet, nyaman. Ya. Nah, apa saja yang membuat kita bisa sampai pada Yesus? Ya, sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada. Dan ini memberikan kita fasilitas untuk menemukan makna dan kebahagiaan sejati. Dan Yesus memberikan 3 hal yang membantu kita dalam perjalanan menuju kepenuhan hidup. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, sabda Tuhan atau kitab suci. Dengan kitab suci, dengan sabdanya sudah jelas apa yang perlu kita hindari agar tidak jauh dari Tuhan. Contohnya 10 perintah Allah ya. Suster hafal ya 10 perintah Allah? Iya hafal ya. Dengan menghindari hal-hal yang ditulis 10 perintah Allah, kita sudah aman. Tapi tidak hanya menghindari hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, kita juga dengan membaca kitab suci semakin bisa dekat dengan Tuhan. Contohnya hukum kasih. Kita dipanggil untuk mengasihi bahkan orang-orang yang kita tidak sukai, orang-orang yang kita benci bahkan. Ini jalan kekudusan, jalan untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Jadi ini mungkin tahun baru ya, salah satu resolusi tahun baru atau New Year Resolution, salah satunya yang bisa saya tawarkan adalah membaca kitab suci setiap hari. Kedua, Tuhan memberikan gerejanya. Gereja ini adalah komunitas yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan mendirikan komunitas? Karena Tuhan tahu kita gak bisa sendirian menuju Tuhan. Makanya ada komunitasnya. Ada pemimpin-pemimpinnya yang membimbing kita, tapi juga ada anggotanya, kita semua, yang saling meneguhkan, yang saling menguatkan dalam perjalanan ini. Makanya yang kedua, resolusi tahun barunya adalah lebih aktif menggereja. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan sakramen. Secara khusus Ekaristi. Di dalam Ekaristi Tuhan sungguh-sungguh hadir. Tuhan sungguh-sungguh ada secara real. Dan saat saya atau imam ya melakukan konsekrasi, menunjukkan tubuh dan darah Kristus, kita melakukan hal yang sama persis dengan para orang-orang Majus. Saat orang Majus bertemu Tuhan Yesus, mereka berlutut dan menyembah. Dan kita pun sama, seperti orang-orang Majus,
berlutut dan menyembah. Namun setelah itu orang Majus pergi kembali ke rumah mereka, kita masih tinggal. Kenapa? Karena setelah berlutut dan menyembah, Tuhan Yesus hadir sebagai santapan rohani. Persatuannya jauh lebih sempurna. Nah, ini resolusi yang ketiga di tahun baru ini, bahwa kita diajak untuk ke gereja lagi. Tidak cukup misa online. Misa online itu bukan misa sebenarnya. Dan saya mengajak teman-teman, kalau sudah bisa ke gereja, ya ke gereja. Tidak ada yang bisa menggantikan ekaristi, tidak ada yang bisa menggantikan perjumpaan real dan persatuan real dengan Tuhan Yesus. Orang Majus aja ya dari timur, jauh sekali perjalanan mereka hanya untuk mencari Yesus. Kita kadang-kadang ya rumah gak jauh dari gereja, rumah hanya berapa kilometer dari gereja, gerejanya sudah dibuka, jadwalnya tahu, mendung dikit males ke gereja, gerimis dikit ya online mas aja deh. Malu sama orang-orang Majus. Nah, oke, 3 resolusi tahun baru yang saya tawarkan kepada teman-teman pada hari ini. Pertama, membaca kitab suci setiap hari. Kedua, lebih aktif menggereja. Ketiga, mencintai ekaristi lebih dalam. Amin.